Hai Sobat Esen, kamu nonton video ini karena mau jadi anak UI kan? Kak, katanya masuk UI itu susah ya? Ya, emang susah sih, tapi kalau kamu belajar di Adsen.id semuanya jadi gampang. Pada video kali ini, kakak akan membahas soal-soal asli SIMA UI Sosiologi. Mau kemana? Yuk belajar dulu. Soal yang pertama berkaitan dengan teori Emil Durkheim. Bukannya ini. Ini dia. Dapat kita lihat pada soal ini berkaitan dengan teori Emil Durkheim. Dia menjelaskan bahwa sesuatu hal yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya memaksa untuk diikuti. Nah, itu disebut sebagai apa? Langsung saja nih, sesuatu hal yang harus diikuti oleh masyarakat itu disebut dengan fakta sosial. Oke, jadi yang dikatakan dengan fakta sosial adalah bagaimana cara bagaimana cara bertindak, kemudian berpikir, kemudian berperasaan, dan lain sebagainya. Ini semua berada di luar individu. Berada di luar individu. Dan sifatnya memaksa, ya. Jadi segala sesuatu yang berada di luar individu sifatnya memaksa. Apa yang harus diikuti oleh masyarakat? Berarti itu kan sifatnya memaksa. Contohnya apa? Seperti norma atau aturan. Jadi setiap masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang ada atau berlaku di dalam masyarakat agar bisa hidup dengan aman, damai, ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa sesuatu hal yang memaksa masyarakat untuk mengikuti, yang berarti secara positif ya, itu disebut fakta sosial. Dapat kita lihat jawabannya adalah yang B. Kenapa yang A salah? Karena ini perilaku sosial, ini masih secara umum ya. Kemudian yang C, data sosial, ini juga kurang tepat. Yang D, fenomena sosial. Nah, ini kurang tepat juga karena fenomena sosial itu bisa kita contohkan seperti masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, kemiskinan, pengangguran, ya, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang E, makhluk sosial. Jadi ini kurang tepat juga karena makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oke, jadi jawaban pada soal ini adalah yang B. Soal yang kedua berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Nah, di sini dapat kita lihat soal ya, yaitu untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari penyebaran COVID-19, pemerintah menggalakkan kontrol agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan tetap tinggi, yakni melalui apa saja. Nah, jadi dari opsi di sini dapat kita lihat. Yang pertama ada aturan berupa perda atau peraturan daerah. Kemudian yang kedua keterlibatan tokoh masyarakat. 3, razia oleh aparat. 4, memberlakukan lockdown. Nah, jadi dari opsi 1 sampai 4 itu apakah semuanya atau sebagian yang masuk ke dalam hal-hal yang dibutuhkan agar COVID-19 itu tidak menyebar. Nah, apa saja? Misalkan yang pertama, aturan berupa perda atau peraturan daerah. Butuh nggak untuk mengurangi penyebaran COVID-19? Butuh ya. Jadi pemerintah daerah itu harus mengeluarkan aturan-aturan gitu ya. Misalkan beraktivitas pada jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Berarti satu ini dibutuhkan ya, jadi benar. Yang kedua, keterlibatan tokoh masyarakat. Nah, ini juga sangat penting karena kadang masyarakat itu selalu mendengarkan tokoh-tokoh yang mereka segani gitu ya. Tokoh-tokoh masyarakat ini bisa tokoh adat ya,
atau tokoh agama atau pihak kepolisian. Nah, jadi mereka memberi arahan gitu ya agar masyarakat harus mengikuti ya agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar. Jadi nomor 2 ini juga benar. Kemudian nomor 3, razia oleh aparat. Nah, ini juga sangat dibutuhkan ya. Jadi aparat, misalkan kepolisian, itu juga harus melakukan razia kepada masyarakat yang tidak patuh nih. Misalkan banyak masyarakat yang masih tidak pakai masker. Nah, nanti harus ada denda ya. Kemudian agar COVID tidak menyebar, dilarang beraktivitas di luar ya. Nah, itu juga salah satu yang dilakukan oleh aparat misalkan. Jadi nomor 3 ini juga benar ya, aparat harus melakukan razia kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan ya untuk agar COVID maksudnya ya, agar COVID tidak menyebar. Kemudian yang 4, memberlakukan lockdown. Nah, berarti ini masyarakat tidak boleh keluar ya, harus stay di dalam rumah. Nah, agar penyebaran COVID maksudnya ya, COVID-19 tidak menyebar atau nanti bisa hilang ya. Oke, jadi ini nomor 1 sampai 4 benar semua ya, hal-hal yang bisa dilakukan untuk agar penyebaran COVID-19 itu tidak meluas. Nah, sekarang kita lihat pada opsi jawaban A sampai E, mana nih yang benar 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang E ya, jika semua pilihannya benar. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Soal ketiga berkaitan dengan akomodasi. Nah, dapat kita lihat pada soal ya. Di sini pada pernyataan di atas disebutkan bahwa penyelesaian konflik melalui perundingan pihak-pihak yang terlibat dan dengan ditengahi oleh pihak ketiga. Berarti di sini pihak ketiga yang diakui disebut sebagai arbitrasi. Sebab arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang selalu berhasil. Nah, ini berkaitan dengan akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, beberapa bentuk dari akomodasi adalah, nah di sini ada yang pertama mediasi ya. Kemudian arbitrasi. Nah, ini seperti pada soal. Kemudian adjudikasi. Nah, nanti ada juga toleransi. Toleransi, kemudian koersi. Kemudian ada yang namanya stalemate ya. Dan lain sebagainya. Oke, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan mediasi. Mediasi ini cara penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi misalkan ada 2 orang yang berkonflik nih. Jadi ada penengahnya. Misalkan penengahnya siapa? Orang tuanya ya atau tokoh masyarakat. Tapi pihak ketiga di sini sifatnya hanya sebagai menasehati gitu ya. Menasehati pihak-pihak yang berkonflik. Nah, terlepas dari itu, apakah pihak yang berkonflik tadi menerima atau tidak hal-hal yang dinasehati oleh pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada arbitrasi. Nah, arbitrasi ini juga menggunakan pihak ketiga. Sama-sama menggunakan pihak ketiga. Bedanya apa? Kalau mediasi tadi pihak ketiganya hanya menasehati, tapi kalau arbitrasi pihak ketiganya itu memutuskan perkara ya. Nah, atau dia memutuskan suatu perkara. Jadi, pihak ketiga yang mengambil kesimpulan. Pihak-pihak yang berkonflik itu harus mengikuti keputusan dari pihak ketiga. Berarti kekuatan pihak ketiga ini lebih kuat ya dibandingkan orang yang berkonflik itu. Nah, kemudian yang ketiga, adjudikasi. Adjudikasi proses penyelesaian konflik melalui meja hijau atau pengadilan. Nah, misalkan nih, mediasi tidak bisa selesai. Kemudian cara arbitrasi juga tidak bisa selesai ya. Nah, langkah selanjutnya ke
pengadilan atau meja hijau. Nah, di meja hijau sudah ditetapkan mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Kemudian toleransi ya berarti harus saling menghargai. Kemudian koersi, artinya paksaan. Di mana paksaan ini dapat terjadi ketika ada dua kelompok. Kemudian salah satu kelompok itu lebih mendominasi, kekuatannya itu lebih kuat daripada kelompok yang lain. Sehingga kelompok yang lebih kuat ini dapat memaksa kelompok yang lemah tadi untuk mengikuti aturannya. Kemudian stalemate ini adalah di mana dua orang yang berkonflik atau dua kelompok yang berkonflik, mereka sama-sama memiliki kekuatan yang sama. Sehingga lama-kelamaan konflik itu hilang dengan sendirinya. Oke, kembali ke soal. Di sini disebutkan bahwa arbitrasi itu menggunakan pihak ketiga yang diakui. Benar kan? Berarti pernyataan di atas ini benar. Kemudian yang di bawah, arbitrasi upaya penyelesaian konflik yang selalu berhasil. Apakah arbitrasi itu selalu berhasil? Tidak, ya. Karena kalau arbitrasi ini belum berhasil, itu bisa dilakukan lagi dengan atau di meja hijau atau di pengadilan. Berarti opsi yang di bawah ini kurang tepat. Sekarang kita lihat mana nih pernyataan yang di atas benar, di bawah salah. Yang A, jika pernyataan benar dan alasan salah. Nah, sudah ketemu kan jawabannya? Nah, di sini yang A. Berarti kalau yang lain itu kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Soal berikutnya berkaitan dengan stratifikasi sosial. Nah, di sini dapat kita lihat pada soal ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan masyarakat secara bertingkat. Oke, jadi stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara bertingkat. Nah, kita melihat dalam masyarakat pasti ada yang golongan atas, ya, golongan menengah, dan golongan bawah. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu bisa digolongkan dalam kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah? Nah, ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan, yang pertama itu karena perbedaan kekayaan. Nah, karena perbedaan kekayaan. Selain perbedaan kekayaan, perbedaan kekuasaan, kemudian bisa perbedaan kehormatan, bisa juga perbedaan pendidikan, atau bisa juga karena adanya perbedaan keturunan. Nah, jadi kekayaannya seseorang atau posisinya seseorang itu didapatkan melalui keturunan. Misalkan dia lahir dari golongan bangsawan, berarti otomatis dia menjadi orang atas, ya, atau orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Nah, dalam masyarakat dia berarti berada di kelas atas. Nah, ini beberapa hal yang membedakan masyarakat dan bisa digolongkan termasuk ke dalam kelas mana, ya. Nah, sekarang dapat kita lihat pada soal nih. Stratifikasi sosial dilihat dengan adanya perbedaan, ya. Nah, itu yang tercermin dari perbedaan apa saja. Satu, penghasilan. Nah, penghasilan itu juga membedakan mana kelas atas, bawah, ya. Nah, itu berarti benar, ya. Nah, perbedaan penghasilan itu juga nanti akan mengarah kepada perbedaan kekayaan. Kalau penghasilan seseorang banyak, berarti kekayaan dia juga banyak. Kalau penghasilan dia sedikit, berarti kekayaan dia sedikit juga. Berarti satu benar ya. Kemudian popularitas. Nah, ini juga termasuk. Nah, semakin populernya seseorang, maka dia semakin dihargai. Nah, berarti dia berada di kelas atas. Nah, berarti dua juga termasuk. Ketiga, kekayaan. Nah, ini sudah kakak jelaskan ya. Berarti tiga ini termasuk nih pembeda kelas atas dengan kelas bawah. Kemudian yang empat, lama domisili. Nah, apakah lamanya domisili seseorang akan menentukan dia berada di kelas atas dengan atau kelas bawah? Tidak, ya. Walaupun dia sudah berada lama di suatu tempat, tapi kalau dia pendapatannya sedikit, ya masih juga tetap dia digolongkan ke dalam kelas sosial bawah. Berarti yang empat ini tidak termasuk. Nah, jadi yang benar hanya
1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat pada jawaban ini adalah yang C ya. Nah, oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Gimana Sobat Esen? Gampang kan? Nah, itu dia pembahasan soal-soal asli SIMAUI Sosiologi. Pastikan kalian nonton video Esen lainnya ya. Salam pintar, bye!